Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba, atau nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba adalah ketika seorang hamba itu memiliki kesungguhan dalam mempelajari, dalam mentadabburi agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai sabdanya mengatakan bahwa seorang hamba, kebaikan seorang hamba itu dilihat pada seberapa besar bagiannya, seberapa besar kesungguhannya dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah satu kebaikan atau suatu kebaikan, Allah berikan kemudahan pada dirinya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang tidak memiliki atau tidak memiliki keinginan untuk memahami agama Allah, untuk mempelajari agama Allah, maka sesungguhnya Allah tidak menginginkan kebaikan kepadanya. Ikhwatal iman, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Maka pada kesempatan ini dan dalam rangka menumbuhkan kesungguhan kecintaan kita terhadap ilmu, alangkah baiknya kalau kita mempelajari kaidah-kaidah, mempelajari konsep-konsep dalam menuntut ilmu. Di antara kaidah dalam belajar, dalam menuntut ilmu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam kitabnya Ta'zim atau Khulasah Ta'zimil Ilmi. Inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan ini insyaallah. Beliau katakan, fa inna hazzal abdi minal ilmi mawqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Sesungguhnya peran seorang hamba, bagian seorang hamba terhadap ilmu itu bisa dilihat. Ini benar enggak orang yang disebut dengan penuntut ilmu? Kita bisa melihat dari mana? Kata beliau, mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlal. Kita bisa melihat seberapa besar hatinya mengagungkan, memuliakan ilmu. Faman imtala'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi saluha an yakuna mahallan lahu. Dan hatinya, siapa saja yang hatinya terpenuhi dengan memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, saluha an yakuna mahallan lahu, maka ini orang yang layak dikatakan sebagai tulabul ilmi, sebagai orang yang mencari kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar klaim saya penuntut ilmu, saya, akan tetapi tidak terlihat bagaimana dia mengagungkan ilmu, bagaimana dia memuliakan ilmu. Wa biqadari nuqsani haibatil ilmi fil qalbi yanqusu hazzul abdi minhu. Dan semakin berkurang kemuliaan ilmu itu dalam hati seorang hamba, artinya bahwa dia merasa bahwa ilmu itu biasa saja.
ketika ada pengajian, ketika ada majalisul ilmi, dia menganggap ini biasa saja. Dia menganggap ini hanya cocok untuk para atau hanya orang-orang khusus. Ketika dia mendengar ada seorang penghafal Al-Quran, ketika dia mendengar ada seorang ahli ilmu, ketika dia mendengar ada seorang ahli hadis, dia menganggap itu hal biasa. Dia menganggap Al-Quran yang ada di hati seorang hamba, para penghafal Al-Quran atau hadis yang dihafal seorang para penuntut ilmu, itu dianggap biasa. Bukan hal yang istimewa. Yang kusuhadzul abdi minhu, maka semakin berkurang keberkahan ilmu itu dari hamba itu. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laysa fihi syai'un minal ilmi. Dan bahkan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang di dalam hatinya itu sangat minim penghormatan, pengagungan terhadap ilmu, laisa fihi syai'un minal ilm. Orang ini disebut orang yang bodoh, walaupun dia banyak pengetahuannya tentang ilmu. Kenapa? Karena tidak ada takdirul ilm, tidak ada pengagungan terhadap ilmu itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita baca diri kita, maka kita berkaca terhadap diri kita seberapa besar pengagungan kita terhadap agama Allah, seberapa tinggi rasa keinginan kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat orang-orang berkompetisi untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah-sekolah ternama, pada perguruan-perguruan tinggi ternama. Sedangkan jika anaknya dimasukkan ke pesantren, jika anaknya dimasukkan ke sekolah Islam, ini dianggap kolot, ini dianggap kuno. Okelah kalau ini diberlakukan, kalau ini ada pada diri orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ini menimpa kita, menimpa kaum muslimin, menimpa mereka yang beriman kepada Allah? Semakin hari semakin berkurang rasa, berkurang selera mereka terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala memberikan beberapa konsep penting bagi kita semua, agar bagaimana kita menjadi orang-orang yang mendapatkan bagian terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wal maqidul awal tathiru wi'a'il ilmi. Kaidah yang pertama adalah mensucikan bejana ilmu. Ketika kita ingin memberikan minuman atau makanan atau apa saja yang ingin dikonsumsi terhadap seorang bayi, anak kecil, maka yang paling utama kita perhatikan adalah bersih gak ini? Gelasnya bersih tidak? Piringnya bersih tidak? Jangan-jangan ada campuran najis, ada kotoran di situ. Kenapa? Karena kita tahu yang akan kita masukkan itu adalah yang terbaik untuk anak kita, untuk si bayi itu, agar dia tidak terkena penyakit. Tidak sembarangan kita berikan, tidak sembarangan kita kasih gelasnya, karena kita khawatir akan terinfeksi si bayi ini. Begitu juga dengan hati, dengan ilmu ini. Ilmu ini ibarat makanan yang kemudian kita akan taruh di mana tempatnya. Apakah kita akan taruh di sembarangan tempat, di mana di sana ada najis, di sana ada kotoran? Tempat itu adalah hati. Bejana itu adalah hati, wa huwal qalbu. Gelas itu menentukan
bejana itu menentukan. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Berdasarkan atau sesuai dengan kesucian hati, maka akan dimasuki dengan ilmu. Hatinya yang lembut akan dengan mudah dimasuki ilmu. Hatinya yang suci. Wa idza izdada taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Semakin suci hati itu, semakin dibersihkan dan dibersihkan, terus dibersihkan, maka akan semakin mudah ilmu itu masuk ke dalam jiwa kita. Kita ajarkan anak-anak kita untuk apa? Karena kitalah yang pertama mengenalkan bejana itu, ilmu itu kepada mereka. Jika dari awal kita sudah tanamkan kepada mereka, nak kalau kau belajar, kalau kau menuntut ilmu, kalau kau jadi orang hebat, kalau kau akan menjadi sukses, kalau kau akan diterima di mana-mana, kalau kau akan orang terpandang, dapat jabatan, dapat karir yang besar, yang cemerlang. Itukah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita? Atau susu yang suci itu kita campur dengan sesuatu yang belum bisa dicerna oleh anak-anak kita? Itukah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita? Atau kita kenalkan kepada anak? Kalau kau belajar, ikhlaskan niatmu lillahi ta'ala. Murnikan niatmu lillahi ta'ala. Kau belajar dalam rangka ubudiyah kepada Allah. Jika itu niatmu, semua akan dimudahkan oleh Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu. Maka siapa yang ingin mendapatkan menguasai ilmu, falyuzayyin batinahu, maka hendaklah ia menghiasi jiwanya, raganya. Dihiasi dengan apa? Dihiasi dengan akhlak, dihiasi dengan perkataan yang baik, dihiasi dengan niat yang baik, dihiasi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi, dan hendaklah dia mensucikan hatinya dari segala bentuk najis. Para penuntut ilmu, terkadang mereka didorong, dimotivasi oleh keinginan belajar. Karena ingin menjadi seperti fulan. Saya belajar ingin menjadi seperti fulan. Termotivasi. Atau saya belajar ingin menjadi dai terkenal. Dapat banyak follower, dapat banyak cuan, penghasilan. Itu biasa terjadi di kalangan para tulabul ilmi, di kalangan orang tua yang menyekolahkan anak. Tidaklah salah jika seseorang berkeinginan, bercita-cita menjadi orang hebat, ingin memiliki karir, itu tidak salah. Tapi ketika ilmu agama Allah kita jadikan tujuan utamanya adalah dunia, ini yang menjadi masalah. Itulah yang disebut dengan najis dalam hati. Ria, sum'ah, supaya dipuji oleh orang lain. Oh, sebulan sudah berhasil. Sebulan telah mendapatkan pendidikan. Sebulan telah belajar di sekolah ini. Supaya ada pujian-pujian itu. Lalu kata beliau, "Fal-ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhif." Maka sesungguhnya ilmu itu adalah mutiara yang sangat lembut, sensitif ilmu. Jika salah niatnya, jika kotor bejananya, maka dia akan kotor. La yasluhu illa lil qalbin najis. Maka ilmu itu tidak akan membekas kecuali pada hati yang suci. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini.
kesucian hati itu kembali kepada dua pokok besar. Yang pertama, taharatuhu min najasati syubhat. Sucinya hati dari najis-najis berupa syubhat. Ini penting. Kita sucikan hati kita, wahai para penuntut ilmu, wahai para orang tua. Sucikan hati kita, sucikan hati anak kita, ajarkan kepada mereka agar terhindar dari segala syubhat. Hari ini kita lihat orang-orang liberal, para musuh Islam, bagaimana mereka mengemas pemikiran-pemikiran sesat seolah-olah itu benar. Syubhat. Belum lagi bagaimana para sebahagian da'i yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak melemparkan syubhat. Maka kita sebagai para tulabul ilmi, para orang tua, hendaklah memilihkan tempat menuntut ilmu yang kita banyak atau kita terhindar dari syubhat itu. Karena itu bahaya. Bahaya dalam akidah kita. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Itu yang pertama. Maka jika ingin mensucikan hati, sucikan dari segala bentuk syubhat. Kemudian taharatuhu min najasati syahwat. Sucikan hati dari segala bentuk najis berupa syahwat. Ini sangat penting. Banyak para penuntut ilmu, ya walaupun tidak dikatakan semua, karena yang ikhlas itu hanyalah orang-orang yang diberikan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan hal yang aneh. Betapa banyak para penuntut ilmu yang mereka di mana menuntut ilmu itu agar mendapatkan pujaan mereka, agar memikat hati-hati wanita. Atau seperti tadi kita sampaikan, agar mendapatkan kedudukan dunia. Ini syahwat, kepentingan syahwat. Maka sucikan hati kita dari segala bentuk najis syahwat. Wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlika ila wasakhi thawbika fastahi min nadhari ila qalbik. Wahai saudaraku, jika dirimu malu melihat atau dilihat makhluk yang semisal denganmu, jika dirimu malu dengan bajumu yang kotor diperhatikan oleh saudaramu, teman-temanmu, fastahi min nadharillah ila qalbik. Apakah kamu tidak malu ketika yang kau kaji, ketika yang kau bahas, ketika yang kau hafal itu ayat-ayat Allah, ketika yang kau hafal itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika yang kau pelajari itu makna-makna ayat Allah, tafsir-tafsir Al-Qur'an? Apakah engkau tidak malu? Di dalam hatimu tersembunyi syubhat, di dalam hatimu tersembunyi kepentingan dunia, di dalam hatimu tersembunyi syahwat, di dalam hatimu untuk mengejar kepentingan dunia, untuk mengejar jabatan. Apakah kamu tidak malu kepada Allah? Apakah engkau mengira ketika hatimu ikhlas Allah tidak akan memberikan semua itu? Apakah engkau mengira ketika hatimu memang untuk mengejar jabatan itu, lalu kemudian pasti akan diberikan oleh Allah? Kalla, tentunya tidak. Ikhlaskan niatmu kawan. Ikhlaskan niatmu. Allah akan memberikan segalanya untuk. Wa fihi ihanun wa balaya wa dzunubun wa khataya. Dan sedangkan di dalam hati itu penuh dengan penyakit, dosa, dan kesalahan. Ya, penyakit hati riya, penyakit hati sum'ah, penyakit hati syirik, penyakit hati syubhat, dan sebagainya.
keinginan untuk dipuji, keinginan untuk diangkat. Itu manusia. Dan itulah yang diinginkan oleh syaitan kepada para penuntut ilmu, kepada para orang tua yang menyekolahkan anaknya. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Mungkin syaitan tidak bisa menghalangi para penuntut ilmu untuk belajar atau orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Akan tetapi syaitan memberikan tipu daya. Akan tetapi syaitan menghiasi dunia ini agar hati kita terpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan penampilan kalian, tidak pula harta yang kalian capai. Allah tidak pernah melihat itu. Capaian kalian, follower kalian, pengikut kalian, semua yang kalian capai, Allah tidak akan pernah melihat itu. Allah tidak akan pernah menganggap itu. Karena Allah tidak butuh semua yang kita inginkan itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah melihat seberapa tinggi keikhlasan kita kepada Allah dan seberapa besar efek dari keikhlasan ini pada amaliyah kita, pada ibadah kita. Kita belajar, kita menuntut ilmu, semakin takut tidak kepada Allah, semakin khusyuk tidak kepada Allah dalam beribadah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama yang sesungguhnya itu bukan ulama yang banyak diikuti oleh manusia, tetapi ulama yang sesungguhnya ulama yang membuat kita takut kepada Allah. Dia sendiri takut kepada Allah dan mengajarkan kita, mengajarkan para tulabul ilmi, mengajarkan para murid agar semakin takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya ulama lah, ulama yang sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tahhara qalbahu fihi al-ilma halla. Siapa yang mensucikan hatinya untuk ilmu, halla, inilah yang cocok dikatakan tulabul ilm. Inilah yang cocok dikatakan sebagai ulama yang dipuji oleh Allah. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahala. Akan tetapi siapa yang tidak mengangkat, menghilangkan najis-najis ilmu tadi, kotoran-kotoran ilmu tadi, wada'ahul ilmu wartahala, ilmu, keberkahan ilmu akan meninggalkannya, akan memisahkannya. Qala Sahal bin Abdullah salah satu ulama pernah berkata, haramun ala qalbin an yadkhuluhu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah. Maka haram atas hati dimasuki cahaya ilmu, wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah, sedangkan di dalam hati itu ada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka inilah perhiasan para penuntut ilmu. Inilah bekal utama yang harus dipersiapkan oleh orang tua ketika mereka menyekolahkan anaknya, secara khusus tentu di sekolah-sekolah yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Inilah pelajaran pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada para penuntut ilmu. Nak sucikan hatimu, nak bersihkan hatimu. Nah, tujuan kita adalah Allah. Kalau tujuan kita adalah Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tujuannya, Allah akan berikan semua pintu-pintu kebaikan. Allah akan berikan semua jalur kebaikan, jalur yang akan kita inginkan. Sebaliknya, siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah akan berikan dunia
Bisa jadi Allah akan berikan dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tetapi kata Allah, ia tidak akan mendapatkan apapun itu, tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.